Hiyo Tamagon. Seperti biasa, bagaimana kabar kalian di minggu ini? Tetap semangat dan nakama semua. Dengan semangat tentunya segala kemungkinan yang terjadi pasti akan menjadi nyata seperti ilmu dari Lord Buggy. Siang ini kita kembali mendapatkan tambahan spoiler yang lebih detail dari pagi tadi. Untuk full summary chapter 1062 ini kemungkinan keluarnya agak delay karena ada beberapa faktor penyebab Redon tidak mengeluarkan ringkasan lengkapnya tersebut. Spoiler kita kali ini lebih seru dari sebelumnya dan di dalamnya semakin menegaskan cerita yang lebih seru dan ada kejutan baru pada spoiler kita siang ini. Nah, inti pada spoiler tambahan kita kali ini akan berfokus kepada apa yang selanjutnya terjadi dengan Vegapunk yang menjadi incaran dari pemerintahan dunia. Nah, penasaran bukan? Namun seperti biasa, jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk bentuk support kalian untuk channel ini ke depannya. Jika sudah, terima kasih banyak dan bersiaplah nakama. Tarik jangkar dan mari kita berlayar. One Piece chapter 1062 kita kali ini diberi judul Petualangan di Pulau Ilmu Pengetahuan. Nah, jadi pada chapter kali ini sebagian besar akan menjadi pembuka petualangan Luffy dan kawan-kawannya untuk melakukan explore pulau pengetahuan milik Vegapunk ini. Cover story dalam chapter kita kali ini begitu mengejutkan. Terlihat adanya beberapa orang yang mencoba untuk masuk ke Pulau Coklat dengan membekukan beberapa area di sana. Nah, mungkin kita bisa merujuk kepada apa yang menjadi cerita sampul sebelumnya yang dimana di tempat yang sama ada dua orang yang sudah tiba di pulau ini. Sesuatu hal yang unik pasti akan terjadi dan kemungkinan besar anggota dari bajak laut Kurohige yang disinyalir memasuki area itu untuk tujuan tertentu mereka. Siapa lagi kan kalau bukan Aokiji yang kemungkinan paling besar mempunyai peluang cukup besar memiliki elemen es tersebut. Untuk mencari apa dia ke sana, tentunya sesuatu yang berharga semacam Road Poneglyph pasti akan mereka incar dan mengobrak-abrik pulau tersebut pasca Bebop dan bajak laut yang lainnya meninggalkan pulau ini. Bocoran pembuka yang kita dapatkan di pagi tadi adalah Jewelry Bony sudah mengungkapkan hubungannya dengan Bartolomeo Kuma. Mereka adalah ayah dan juga anak. Namun tentunya masih belum diketahui apa yang menjadi tujuan dari Jewelry Bony mencari Dr. Vegapunk. Apakah dia menginginkan memori dari ayahnya kembali balik seperti semula? Bocoran selanjutnya adanya 6 kloningan Vegapunk yang berbeda-beda. Salah satu kloningannya tersebut adalah gadis yang berkode Punk 02. Nah, Vegapunk membuat mereka semua dengan alasan karena sibuknya dia dengan penelitiannya. Kemudian bocoran terakhir di pagi tadi, terdapat hal yang mengejutkan yang dimana agen dari CP0 datang untuk membunuh Vegapunk. Mereka pun memiliki Serapin Kuma bersama dengan mereka. Nah, pastinya kita bertanya-tanya kan, kenapa Vegapunk ini menjadi target khusus untuk dilenyapkan oleh pemerintahan dunia? Padahal mereka yang selama ini kita ketahui sudah beraliansi cukup lama. Lanjutan spoiler yang sudah bocor untuk siang ini mengatakan bahwa beberapa anggota dari CP0 sudah dipersiapkan untuk membunuh Vegapunk. Luffy, Kaku, dan juga Stacy dikirim untuk membunuh Vegapunk. Mereka langsung dipersiapkan untuk menghabisi Dr. Vegapunk di Pulau Egghead. Serapin Kuma juga ikut bersama mereka untuk senjata menghabisi Vegapunk. Namun di sini terungkap bahwa Serapin Kuma tidak memiliki kekuatan buah iblis. Ini berarti Serapim tidak dapat meniru buah iblis Kuma. Yips, begitu juga dengan jenis Serapim yang lainnya seperti Serapim buah Hancock yang kita lihat di Pulau Amazon Lily. Dia sama sekali tidak mengeluarkan kemampuan buah iblis milik buah Hancock kan? Jadi sebagian besar kekuatan dari Serapim yang Vegapunk buat, fisik dan ketahanan lah yang menjadi fokus utama dalam pembuatan robot ini. Masih belum diketahui kenapa alasan dia tidak ikut untuk memasukkan dan meniru buah iblis mantan Shichibukai untuk dimasukkan ke dalam robot ciptanya ini. Kalau berbicara soal DNA, mungkin dia harusnya sangat gampang mengakses hal tersebut karena beberapa dari mantan Shichibukai pernah bergabung dengan pemerintahan dunia, apalagi seorang Kuma yang sudah dimodifikasi sedemikian rupa oleh Vegapunk. Kita lanjut ke bocoran lainnya. Gadis yang kita lihat menyelamatkan Luffy dan kawan-kawannya dari ikan hiu robot tersebut ternyata memiliki sifat yang sedikit jahat. Masih belum dijelaskan secara rinci apakah yang menjadi tolak ukur dia dikatakan jahat. Padahal yang kita tahu, dia menyelamatkan kru Luffy di lautan. Sementara itu kloningan Vegapunk yang lainnya alias robot versi Punk dengan kode yang berbeda memiliki kehendak dan sifat bebasnya sendiri. Ini artinya bahwa Vegapunk menciptakan kloningannya sendiri dengan membebaskan robot tersebut memiliki kehendak dan juga sifat masing-masing dari mereka. Jadi sifat dari mereka sendiri akan sangat jauh berbeda dengan Vegapunk yang asli yang masih belum kita ketahui. Jadi dengan melihat Vegapunk dengan kode Punk 02 yang dikatakan jahat di chapter ini, bisa jadi ada kloningan Vegapunk dengan kode yang lainnya mempunyai sifat yang sangat baik. Yeps, jadi kita tunggu saja ya, kloningan dari Vegapunk yang lain akan muncul di chapter depan.
Setelah itu, kita pun mengetahui alasan mengapa Dr. Vegapunk ini diincar oleh CP0. Yeps, dikatakan bahwa Dr. Vegapunk sudah banyak sekali mengetahui informasi penting yang pemerintahan dunia miliki. Mungkin ada sedikit rahasia yang sangat penting bocor dan diketahui oleh Vegapunk ini. Yang pasti, dengan alasan inilah mereka akan melakukan hal yang kejam terhadap Vegapunk. Dengan Vegapunk yang sudah menjadi buronan pemerintah, dia pasti sudah tahu akan hal ini kan, dan berupaya untuk mengantisipasi beberapa orang yang dari pemerintahan dunia tidak boleh masuk ke pulaunya sendiri, yaitu Pulau Egghead. Pulau ini pun sangat amat dijaga ketat oleh robot buatan Vegapunk tentunya. Namun anehnya, itu pun bertepatan dengan kru bajak laut topi jerami yang tiba di pulau ini. Apa maksud Eiichiro Oda sebenarnya? Apakah kedepannya Vegapunk memang akan berkaitan dengan kru topi jerami? Kemudian Luffy akan bersiap melindungi ilmuwan ini dari ancaman pemerintahan dunia. Sangat menarik. Sementara itu di sisi lain, bocoran mengatakan bahwa agen rahasia pemerintahan dunia yang diutus untuk membunuh Vegapunk sudah berada di Pulau Egghead. CP0 dan juga Seraphim Kuma bersembunyi di Pulau Kepala Telur ini. Bocoran terakhir di chapter 1062 mengatakan bahwa karakter Vegapunk mirip dengan Pain di Naruto. Ini masih rancu ya, apakah Vegapunk mirip perawakannya dengan Pain ataukah mirip dari hal boneka yang dimiliki oleh Pain yang berjumlah 6 orang. Ini sama persis seperti cloningan dari Vegapunk yang kita ketahui berjumlah 6 robot. Bocoran lainnya mengatakan bahwa Luffy dan juga Jewelry Bonney beserta dengan Chopper dan juga Jinbe sudah berada di dalam Pulau Egghead milik Vegapunk. Mereka sudah terlihat ada di dalam pulau dan melihat beberapa makanan lezat yang berada di sana. Tentunya sang tukang makan yaitu Luffy dan juga Bonney langsung segera menyergap makanan tersebut. Nah, sesaat itu dalam pulau ini memperlihatkan teknologi yang super canggih yang ada di dalamnya. Namun anehnya dipadukan juga dengan seekor naga yang terlihat. Begitu banyak hal aneh yang berada di sini dan bahkan kita pun bisa melihat ikan yang berada di atas kepala dari mereka. Mereka tampak senang berada di dalam pulau ini, namun tentunya ada hal yang akan mereka nantikan setelah mereka bersenang-senang. Nah, saat yang bersamaan datanglah sesosok robot yang menyerupai gadis kecil dengan sayap roket yang ada di belakang badannya. Bocoran mengatakan bahwa gadis ini menyerupai Astro Boy dengan mempunyai rambut hitam dan juga putih. Gadis ini pun melihat Luffy beserta dengan teman-temannya menyantap sebuah hidangan. Diketahui ternyata gadis ini adalah cloningan lain dari 6 robot yang dibuat oleh Dr. Vegapunk. Kode robot dari gadis ini adalah Punk 06. Namun rasanya sifat yang dimiliki oleh robot cloningan Vegapunk yang satu ini berbeda dengan yang dilihat Luffy dan kawan-kawannya di lautan. Bisa jadi ini adalah jenis robot yang mempunyai sifat yang baik. Nah, jadi kita nantikan saja ya beberapa cloningan robot lain dari Vegapunk yang akan muncul di chapter-chapter kedepannya. Yeps, mungkin sekian dulu ya pembahasan Tamagon mengenai update spoiler One Piece chapter 1062 yang baru saja kita dapatkan di siang ini. Mudah-mudahan besok di hari Kamis sudah keluar ringkasan lengkap mengenai chapter ini ya. Dan jelas Tamagon akan bahas langsung dalam review chapter 1062 nanti. Terima kasih dari kalian yang sudah menonton video ini ya, dan semoga video ini membuat kalian terhibur. Sekian dari Tamagon dan turunkan jangkar. Mari kita mandi.